Itu enggak sih Teki? Nggak nyari kot ya? Enggak, oh, buka aja lu itu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian yang akan menjelaskan penerapan CSA tanaman jagung. Sini ada gambar jagung-jagungnya, jagung manis. Lanjut, itu ada CSA tanaman jagung. CSA, Climate Smart Agriculture, pada jagung berfokus pada penerapan praktik pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim, meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan CSA yaitu untuk melibatkan beberapa langkah strategis yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan tantangan iklim yang ada. Lalu itu ada pemilihan varietas jagung tahan iklim. Yang pertama itu ada varietas tahan kekeringan. Menggunakan varietas jagung yang dapat bertahan dalam kondisi kekeringan atau memiliki kebutuhan air yang lebih rendah. Lalu ada varietas tahan penyakit dan hama. Varietas yang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Lalu ada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu penggunaan air yang efisien, menggunakan teknologi irigasi yang hemat air, seperti irigasi tetes atau sistem irigasi berbasis sensor yang mengatur penggunaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi kalau menggunakan irigasi tetes itu sangat berperan penting untuk pada tanaman jagung ini supaya bisa mengatur penggunaan airnya setiap kebutuhan pada tanaman jagung. Lalu itu ada teknik konversi tanah. Praktik seperti no-till farming atau zero tillage membantu mengurangi erosi tanah, mempertahankan kelembaban tanah, dan meningkatkan struktur tanah. Lalu ada praktik pengolahan tanah yang berkelanjutan. Rotasi tanaman yaitu melakukan rotasi jagung dengan tanaman lain seperti kacang-kacangan atau kedelai untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko penyakit. Jadi, pada saat menanam jagung, itu biasanya harus dikasih tanaman-tanaman yang mendorong dia supaya bisa menjaga kesuburan tanah seperti kacang-kacangan atau kedelai supaya kesuburan tanahnya terjaga dan juga mengurangi risiko penyakit pada tanaman jagung. Lalu penggunaan kompos dan pupuk organik mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Jadi, pada tanam jagung ini yang harus diperhatikan itu yaitu meningkatkan kesuburan tanah, yang dimana jagung itu harus memiliki kesuburan tanah
yang lebih. Lalu juga harus mengurangi pupuk kimia karena itu sangat berbahaya pada tanaman. Lalu selanjutnya itu peningkatan keberagaman hayati, agroforestry. Menanam pohon di sekitar lahan jagung untuk memberikan naungan, mengurangi erosi tanah, dan meningkatkan keberagaman hayati yang dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit secara alami. Jadi, apabila menanam pohon di lahan jagung itu supaya memberikan naungan, memberikan lindungan dari angin kencang, dari erosi tanah, jadi nggak langsung kepada tanaman jagung. Selanjutnya itu diversifikasi tanaman. Itu menanam berbagai jenis tanaman di lahan jagung untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dan memperkaya ekosistem. Selanjutnya itu ada pemantauan dan pengolahan risiko perubahan iklim, yaitu penggunaan data iklim dan perkiraan cuaca. Menggunakan teknologi untuk memprediksi pola, curah hujan, dan suhu agar waktu tanam bisa disesuaikan dengan kondisi iklim yang lebih tepat. Jadi pada penanaman jagung ini harus lebih lagi didalami gitu, diprediksi lagi curah hujannya kapan, waktu hujan kapan, segala macamnya supaya bisa panen dengan lancar nantinya pada tanaman jagung. Selanjutnya ada perencanaan musim tanam. Menyesuaikan jadwal tanam untuk menghindari periode kekeringan panjang atau hujan lebat yang dapat merusak hasil panen. Jadi, pada saat menanam itu harus memikirkan lagi nih untuk jangka panjangnya itu perkira perkiraan itu ada kekeringan, ada kemarau atau tidak sebelum menanam jagung. Ataupun sebaliknya, di masa yang depan itu pas dia mau panen, musim hujan atau enggak. Takutnya nanti pas mau panen, hujan lebat. Otomatis ke bawah semua itu jagung. Jadi harus lebih diperhatikan lagi jadwal-jadwal untuk menanam jagung. Oh, gitu. Lanjut itu pengolahan hama dan penyakit secara berkelanjutan, yaitu pengendalian hama terpadu IPM menggunakan kombinasi teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan seperti menggunakan pestisida biologis, penanaman tanaman menolak hama, atau pengenalan musuh alami untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengolahan limbah pertanian menggunakan limbah pertanian seperti tanaman sisa-sisa tanaman jagung untuk diolah menjadi kompos atau biogas yang mengurangi emisi mengita dan meningkatkan berkelanjutan. Jadi pada tanaman jagung itu sisa-sisa tanaman bisa diolah menjadi kompos pada batangnya, pada kulitnya, semuanya bisa diolah jadi kompos atau biogas dan juga bisa meningkatkan suburan tanah nantinya. Lanjut ada pendidikan dan penyuluhan kepada petani. Pelatihan memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian cerdas iklim untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Jadi, sebelum menanam itu baiknya sudah mengikuti pelatihan. Itu supaya para petani itu sudah tahu teknik-tekniknya nanti pas udah iklim itu datang maupun iklim itu tidak datang. Jadi petani bisa menghadapi tantangan perubahan pada iklim. Ini datang yang lama.
dengan penerapan CSA pada tanaman jagung. Apaan tuh? Petani, para petani tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan gas rumah kaca. Pertanian cerdas, Apa tuh? iklim, CSA, adalah pendekatan untuk membantu petani merespons perubahan iklim secara efektif. CSA dapat diterapkan pada tanaman jagung untuk meningkatkan hasil panen, ketahanan tanaman, dan efisiensi penggunaan air. Pertanian cerdas iklim yang tadi itu pendekatan pertanian yang berfokus pada pengolahan yang efektif, berkelanjutan, dan menghadapi perubahan iklim. Nah, pada CSA ini tujuannya itu ada prinsip dasar tujuannya itu. Yang pertama, menggunakan teknologi tepat guna. Yang kedua, pengolahan air yang efisien. Yang ketiga itu menggunakan varietas tanaman dan tahan iklim. Yang keempat, pengolahan tanah yang berkelanjutan. Yang kelima, menggunakan energi terbarukan. Yang keenam, peningkatan kesadaran dan edukasi petani. Jadi, pada CSA ini itu memiliki strategi. Yang pertama, menggunakan sistem irigasi presisi yang tepat itu irigasinya. Yang kedua itu mengembangkan sistem peringatan dini untuk perubahan cuaca. Jadi para petani itu harus siap dengan perubahan cuaca yang akan dialaminya nanti. Yang ketiga itu menerapkan praktik pertanian organik. Yang kelanjutnya itu menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Mengembangkan kebun tanaman yang iklim. Yang keenam itu meningkatkan keragaman hayati. Manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, lalu mengurangi emisi emisi gas rumah kaca, lalu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, lanjutnya menghemat sumber daya alam, lalu meningkatkan berpendapatan petani, lalu meningkatkan keagaman pangan. Contoh teknologinya itu ada sistem informasi geografis SIG untuk pemantauan cuaca, lalu sensor tanah untuk pemantauan kelembaban, lalu itu drone. Drone itu untuk pemantauan tanaman. Lalu ada aplikasi mobile untuk pengolahan pertanian. Selanjutnya itu ada sistem irigasi otomatis. Lalu itu ada sumber daya pada tanaman pada cerdas iklim ini ya. CSI ini yang pertama itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Lalu itu ada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Lalu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO. Itu ada International Fund for Agricultural Development (IFAD). Nah, referensinya itu Petani Cerdas oleh Kementerian Pertanian, Smart Climate Agriculture oleh FAO, Pertanian Berkelanjutan oleh BMKG. Nah, ini pada CSA ini yang kedua itu yang pertama itu meningkatkan hasil panen. CSA dapat meningkatkan hasil gabah jagung hingga 26 sampai 66% pada musim pertama. Lalu 38% sampai 57% pada musim kedua dan 8 sampai 56% pada musim ketiga.
Lalu itu meningkatkan ketahanan tanaman. CSA dapat menggunakan varietas jagung yang tahan terhadap banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit. Nah, selain itu, CSA juga dapat diterapkan dengan cara yang pertama itu mengelola tanah dengan baik, cara seperti rotasi tanaman dan tanaman tumpang seri. Lalu menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk hijau, mengendalikan hama dengan pestisida nabati dan pengendalian biologis. Nah, CSA bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian. Beberapa beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Adalah. CSA itu adalah singkatan dari Climate Smart Agriculture Oke. atau pertanian cerdas iklim. Ya. Konsep ini diperkenalkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 2010. Tujuan CSA adalah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim melalui tiga pilar utama, yaitu produktivitas, meningkatkan hasil pertanian dan dapat pendapatan petani. Lalu ketahanan, meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Itu ada strategi dan praktik penggunaan varietas tanaman tahan iklim, penggunaan air yang efisien, penggunaan teknologi tepat guna, pengolahan tanah berkelanjutan, menggunakan energi terbarukan, praktek pertanian organik, agroforestry, pengolahan resiko cuaca. Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, menghemat sumber daya alam, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan keamanan pangan. Next, penerapan tes pertanian cerdas iklim TSA pada tanaman jagung dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca GRK. CSA dapat membantu petani untuk mengadaptasi perubahan iklim. Jadi, penerapan CSA itu sangat penting pada tanaman jagung. Itu bisa meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. CSA juga dapat membantu para petani untuk mengadaptasi perubahan-perubahan iklim yang terjadi selanjutnya. Ini ada beberapa contoh penerapan CSA pada tanaman jagung, yaitu penerapan penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit, hama, dan cekaman lingkungan seperti keringan dan banjir. Jadi ini varietas yang lebih unggul ya, yang tahan terhadap hama, penyakit, dan cekaman lingkungan seperti kekeringan dan banjir ini. Ini adalah contoh beberapa penerapan CSA pada tanaman jagung. Selanjutnya ada pengolahan tanah yang baik, seperti rotasi tanaman, tanam tumpang sari, dan teknik pengolahan tanah
minimal. Selanjutnya itu penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk hijau untuk meningkatkan kualitas tanah. Pengendalian hama terpadu seperti menggunakan pestisida nabati dan pengalian biologis. Jadi di sini kita menggunakan pupuk kompos dan pupuk hijau untuk mengurangi bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tanaman. Kita menggunakan pupuk kompos dan pupuk hijau saja. Lanjut itu, CSA juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, menyimpan kelembaban tanah, dan meningkatkan karbon tanah. Jadi CSA juga meningkatkan ya efisiennya pada penggunaan air, yaitu menyimpan kelembaban tanah, menjaga kelembaban tanah, dan juga meningkatkan karbon tanah supaya lebih subur. Untuk itu, dalam penerapan CSA perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dan berbagai pilihan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sinergi dan tujuan untuk memangku kepentingan. Jadi ini contoh penerapan CSA pada tanaman jagung ini sangat bermanfaat sekali, mempunyai manfaatnya tersendiri dari tahannya hama, penyakit, terus cekaman lingkungan seperti kekeringan dan banjir. CSA itu bisa memprediksi iklim-iklim yang terjadi pada di hari nanti. TSA juga sangat penting untuk mendeteksi iklim. Apalagi kalau nanam jagung nanti mesti diperhatikan lagi saat penanaman jagung nantinya. Untuk kedepannya itu nanti gimana cuacanya, apakah baik-baik saja, nggak ada hujan atau hujan badai kan yang nggak ada yang tahu gitu. Selanjutnya, terima kasih. Jadi, jadi kesimpulannya pada penerapan Climate Smart Agriculture CSA pada tanaman jagung. Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas jagung sehingga 20 sampai 30%. Nah, jadi meningkatkan tuh produktivitas jagung yang tadinya sekian persen jadi sekian persen. Nah, ini jadi meningkat pas memakai penerapan CSA. Lalu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20 sampai 5%. Lalu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Nah, jadi kalau misalnya udah menggunakan penerapan JSA ini, jadi kita tahu nih, misalnya nanti ada angin, jadi si jagungnya nggak akan kena angin. Jadi itu kita memakai pohon lagi gitu, supaya ada naungan-naungannya, supaya tidak jatuh itu si jagungnya. Lalu menghemat air hingga 30%. Nah, CSA ini menghemat airnya itu dengan cara sistem tetes. Nah, itu sangat menghemat air, sangat efisien, segala macamnya itu sudah ada di situ. Itu meningkatkan pendapatan petani. Nah, para petani juga sangat bermanfaat sekali para petani ini. Hmm. Selanjutnya, strategi dan praktik. Nah, itu penggunaan varietas jagung tahan iklim, drought atau toleran. Nah, ini varietas jagung yang menggunakan tahan iklim. Kedua itu pengolahan air yang efisien, yaitu irigasi presisi. Lalu penggunaan teknologi tepat guna seperti drone, sensor tanah. Lalu pengolahan tanah yang berkelanjutan untuk conversion
Delay, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada agroforestry dan pengolahan resiko cuaca. Selanjutnya ada dampak lingkungan, itu mengurangi erosi tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, yaitu mengurangi polusi air. Empat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu ada dampak ekonomi, dampak sosial, ekonomi, meningkatkan pendapatan petani, lalu meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim, membuka peluang kerja. Nah, rekomendasi melakukan pelatihan dan pendampingan petani. Itu mengembangkan inklusi pertanian, meningkatkan akses ke pasar, mengembangkan kebijakan yang mendukung CSA. Nah, ini adalah penerapan CSA ini sangat penting karena alasan ekologis, itu mengurangi emisi gas rumah kaca GHG dari pertanian, lalu meningkatkan ketahanan dan ekosistem terhadap perubahan iklim. Yang ketiga itu meningkatkan sumber daya alam, tanah, air, energi, lalu mengurangi populasi air dan tanah. Itu meningkatkan keanekaragaman hayati. Nah, ini lanjutnya tuh ada alasan ekonomi. Itu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, mengurangi biaya produksi dengan efisiensi sumber daya, membuka peluang pasar untuk produk pertanian berkelanjutan, meningkatkan keamanan pangan dan nutrisi, mengurangi kerugian akibat bencana alam. Alasan sosial itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim. Jadi, para petani itu harus melihat lagi kesadarannya untuk kedepannya pada tanaman lingkungan ini, apakah ada perubahan iklim yang sangat dahsyat nantinya. Selanjutnya itu membantu petani menghadapi tantangan iklim. Jadi para petani itu harus tahu akan adanya perubahan iklim. Jadi sudah tahu nih tantangannya apa aja. Nanti dikasih dunia pasti sudah tahu para petani. Itu meningkatkan kualitas hidup petani dan keluarga. Selanjutnya itu mengembangkan komunitas petani yang berkelanjutan. Selanjutnya itu meningkatkan akses ke teknologi dan informasi. Nah, yang ini ada alasan strategis, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, mengurangi resiko keamanan pangan global, meningkatkan ketahanan pangan nasional, mengembangkan industri pertanian yang berkelanjutan. Itu meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Nah,
TSA ini pada Taman Jagung adalah pendekatan pertanian jagung yang berfokus pada pengolahan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Ini adalah strategi dan praktik CSA pada tanaman jagung. Strateginya itu ada penggunaan varietas jagung tahan iklim, drought toleran, heat toleran, pengolahan air yang efisien, irigasi, presisi, penggunaan air hujan. Lalu penggunaan teknologi tepat guna, down sensor tanah, pengolahan tanah yang berkelanjutan, konversi tilek, mulching, penggunaan pupuk pestisida yang ramah lingkungan. Itu tuh agroforestry dan pengolahan risiko cuaca. Tujuh itu menggunakan sistem informasi geografis SIG untuk pemantauan cuaca. Itu ada dan itu praktik. Praktik itu penanaman jagung pada musim yang tepat, penggunaan jarak tanam yang optimal, penggunaan pupuk organik, pengolahan hama dan penyakit secara terpadu, penggunaan sistem irigasi gravitasi, pengembangan kebun tanam penyangga. Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas jagung hingga 20-30%, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20-50%, meningkatkan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim, itu menghemat air hingga 30%, meningkatkan pendapatan petani. Itu ada varietas jagung tahan iklim, itu jagung hibrida, LG, titik, MK 212 atau MK 224. Jagung varietas unggul itu ada EG Sri Kandi, atau Pertiwi. Jagung tahan kekeringan itu ada EG Dura NK 186. Pada CSA ini berfokus pada pengolahan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. CSA memiliki tiga pilar utama, yaitu produktivitas, meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani, itu ketahanan, resiliensi, meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim. Itu ada mitigasi, mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Itu ada strategi dan praktik. Penggunaan varietas tanaman tahan iklim. Yang kedua itu pengolahan air yang efisien. Itu penggunaan teknologi tepat guna. Itu pengolahan tanah yang berkelanjutan. Mengurangi pengolahan tanah dan berkelanjutan. Itu penggunaan energi terbarukan. Praktek pertanian organik. Agroforestry, pengolahan risiko cuaca. Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Itu ada menghemat sumber daya alam, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan keamanan pangan. Ada contoh teknologi, kita ada sistem informasi informasi geografis SIG, ada sensor tanah,
Ada drone, lalu ada aplikasi mobile, sistem irigasi otomatis. Jadi ini adalah penerapan CSA itu sangat penting pada tanaman jagung, khususnya itu untuk para petani itu lebih efisien pada nanti hasilnya, hasil panennya. Lalu itu para petani juga pasti tahu nih ke depannya nanti eh, apa yang terjadi seperti perubahan iklimnya dijaga kan. Jadi sangat membantu lah para petani ini, sangat membantu hasil panen juga meningkat segala macamnya. Jadi sangat penting sekali. Jadi inilah pada desa pada taman jagung sangat dan penting. Saya Muhammad Rizal Saputra menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati lagi.
Terus ya?